Awal-awalnya mulai mengadakan pendakian maraton seperti itu karena tertarik. Saya pernah baca buku. Kalau kita naik dengan dia kadang-kadang tuh saya suruh duluan. Terus lo duluan naik. Tak tahu sampai di atas, dia udah di atas. KWLM itu ngebela-belain turun lagi ke pos bawah, ke pos Sembalun untuk ngecas baterai handycam. Dengan umur yang sudah senior, namun memiliki fisik dan semangat yang cukup tinggi, dan itu yang harus ditiru oleh para pendaki pemula. Bahkan saya juga harus meniru sih. Ada tetap rasa kurang puas hitungannya, masih tetap mau coba memperbaiki. Bagi sebagian orang, mendaki gunung adalah pekerjaan yang sia-sia. Tapi tidak bagi pria paruh baya ini. Nama Willem Sigartasiam, kelahiran Pontianak, 22 Februari tahun 1958. Tahun 62 mulai pindah ke Jakarta. Tahun 70 mulai pindah dari Tanjung Priok ke Jatinegara. Pekerjaan saya sehari-hari ya boleh dikatakan paling ikut-ikut paket pendakian, atau tadi teman-teman ada pendakian, saya terlibat di kepanitiaan. Juga kadang-kadang memang bikin paket pendakian sendiri. Saya agak lama tinggal di Purwokerto, kira-kira 10 tahun, dari tahun 94 sampai tahun 2004. Di sana sempat mengajar di sekolah musik. Nah, semenjak 2004 karena saya punya eksistensi naik gunungnya keliwat banyak, mulai ada pendakian maraton segala macam, mulai dari pendakian maraton 14 gunung, selanjutnya 20, 22, akhirnya pekerjaan yang di Purwokerto saya tinggalkan karena saya terus pindah di Jakarta. Di kawasan Perumpung, Jatinegara inilah Willem pertama kali mengenal dunia mountaineering atau pendakian gunung. Bersama rekan-rekannya, Willem mulai menjelajahi gunung-gunung di Indonesia. Mulai terlibat ikut kegiatan outdoor di tahun 76, mengikuti ada yang namanya klub Tapak Taruna Pecinta Alam dan Keindahan. Dari tahun 76 sampai sekitar tahun 77, karena mungkin aktivitas pribadi lebih dominan, jadi sempat anggaplah dikeluarkan dari klub Tapak tadi. Sesudah itu saya mulai beraktivitas di Gang Remaja 3 dan sekitarnya. Gang Remaja 3, Gang Remaja 2, dan Gang Remaja 1. Nah, mulai terbentuklah yang namanya tadi di sekitar tahun 77 akhir yang namanya Lapas. Hobinya mendaki gunung tidak terlepas dari peran sejumlah teman dekatnya. Ruskandi adalah salah satu sahabat Willem yang mengikuti sepak terjangnya di dunia pendakian gunung. Bapak saya dulu masih karyawan di suatu perusahaan swasta di otomotif. Jadi saya setiap libur
atau cuti selalu dimanfaatkan untuk refreshing dengan ya naik gunung, apa napak tilas. Saya kenal dengan alam gitu ya. Kita mulai tahun 80-an lah. Sering jalan sendiri itu. Belum pernah Pak Welem belum. Terakhir saya ikut pendakian dengan Welem yaitu ke Merapi, kalau tidak salah tahun 2010. Saya hanya berdua. Yang menarik dari Merapi itu waktu itu adalah kebetulan ya, sangat kebetulan sekali, Puncak Garuda masih ada. Itu kenang-kenangan saya terakhir. Sebetulnya aku kenal dia juga mulai dari teman-teman ada. Dia kan pernah, anggaplah karena dia sebutannya tidak ada klub ya, individu. Jadi dia mainnya kemana aja. Waktu itu aku ikut kegiatan Rengas Dengklok itu mulai semenjak ikut itu tahun 77. Tapi belum pakai nama lapas, masih pakai nama waktu itu sebutannya Kupapas. Nah mulai tahun 78 baru mulai pakai nama lapas. Berarti pertama kali pakai nama lapas itu di tahun 78. Belum sempat juara. Di tahun 1980 baru juara umum khususnya. Tapi pada saat itu sendiri kalau dianalisa itu sebetulnya hanya secara kebetulan mungkin. Jadi semenjak itu selalu gabung, entah di kegiatan gabung ke lapas, entah dia di napak tilas atau katakanlah kalau di lomba apa aja lah, antara Rengas Dengklok atau lomba kebut gunung. Kalau di waktu kerjanya dia seandainya luang, pasti ikut jadi tim pendukung. Masa lalu 87, ini kan gue habis pulang kirap kan? Iya. Kirap langsung nyusul kan ke sini. Kalau kita naik dengan dia kadang-kadang tuh saya suruh duluan. Terus lo duluan naik, tak tahu sampai di atas, dia udah di atas. Itu yang saya membingungkan itu. Kita disuruh duluan, tapi tahu-tahu dia udah nyampe di atas. Sebenarnya enggak lah, kadang-kadang ya suka berlebih. Hanya kebetulan mungkin di gunung-gunung tertentu saya tahu jalan-jalan potong gitu aja, hanya buat guyonan aja, ngeledek-ngeledek aja. Karena itu tetap jadi kalau kata orang kurang ajar, biarin aja kan, manggil mereka, kalau mereka manggil saya bule namanya, biarin aja, tahu-tahu ntar si bule juga tahu di depan, tahu nanti nongol di belakang lagi. Hanya sekedar guyonan aja, tapi kan tidak mungkin semua gunung bisa begitu. Mungkin kalau di Gunung Gede ada jalan potong tertentu, yang simpangan mungkin yang ini lebih cepat, atau seperti di Welirang Arjuna masih ada potongan-potongan tertentu. Tapi kalau gunung-gunung yang lain ya enggak lah, tetap aja itu berlebihan lah. Semangatnya di dunia alam bebas mulai menular ke generasi muda di sekitarnya. Eka Sujatnika adalah salah satu pemuda yang mengikuti kiprah Willem sejak masih belia. Kalau kenal sih mungkin dari saya kecil ya. Saya juga udah, kalau kayak Pak Welem suka ke gunung atau kayak kegiatan seperti lintas alam, ya udah dari kecil, udah sekitar dari tahun 85-86 lah. Waktu saya juga umur 8 tahun, 9 tahun. Jadi ya mereka ya ke gunung, terus seringnya ikut lomba lintas alam Rengas Dengklok gitu. Terus lomba kebut gunung juga. Ya itu dulu namanya kan waktu Pak Welem itu gini ya, namanya kelompoknya Lapas. Kita sih sebetulnya bercanda aja, sebenarnya lapas itu singkatan laki-laki pecinta alam semesta. Kira-kira begitu. Padahal sih sebenarnya nggak cocok karena ada setnya kan hitungannya. Jadi nyebutnya semesta. Saya belum kenal Eka khususnya karena waktu itu dia masih anak-anak lah hitungannya. Karena tetap eksis di bidang kegiatan pendakian gunung dan segala macam. Mulai mengikuti kegiatannya, anggaplah di lapas. Pertama kali jalan bareng sih tahun 2000, waktu itu ke Gunung Gede. Ya itu juga sama teman-teman di sini, teman-teman di
teman-teman lah, teman-teman sepermainan gitu, dengan ya ada berapa, ada 7 orang lah waktu itu. Memang yang lainnya juga ada yang baru naik, jadi ya sama KWLM juga seiring. Jadi kan di sini banyak yang nikah udah gitu, ada yang pindah tempat gitu ya, tempat tinggalnya pindah. Jadi yang masih konsisten dengan kegiatan tersebut ya KWLM ini gitu. Anggaplah keracunan lah, ikut keracunan pendakian gunung, walaupun Eka sendiri sudah pernah ikut di STM, tapi mungkin frekuensi pendakiannya agak kurang. Nah, semenjak ikut saya, mulai lebih sering pergi. Beragam pengalaman lucu dan unik pun pernah dialami oleh Eka selama mengikuti pendakian gunung bersama Willem. Oh itu pernah Mas, itu waktu lagi di Rinjani itu tahun 2002. Jadi demi untuk mendapatkan gambar, kan waktu itu kan kita udah sampai di Sembalun itu pukul berapa ya? Siang lah, udah siang lah, sekitar jam 12 siang. Dan itu KWLM itu ngebela-belain turun lagi ke pos bawah, ke pos Sembalun untuk ngecas baterai handycam. Kalau normal aja itu bisa berapa ya? Mungkin bisa seharian Mas. Sehari. Iya, KWLM itu dia turun jam 1, turun ke bawah sama temennya. Naik lagi itu sampai lagi udah jam 1 malam, jadi 12 jam lah itu bolak-balik. Itulah yang saya juga, waduh ini. Dengan sangat terpaksa, saya harus turun ke Sembalun Lawang khususnya untuk ngecas baterai. Karena pertimbangannya kalau seperti saya sendiri nggak dapat gambar nggak masalah. Tapi ini kan ada teman-teman yang baru mengenal Rinjani, kalau tidak ada gambar visual kan amat sangat disayangkan. Berarti hitungannya saya pribadi yang teledor. Mestinya sudah istirahat jadi belum istirahat. Termasuk salah satu pengalaman bareng Eka di situ. Termasuk pengalaman ya unik lah kalau mau dibilang. Apa ini startnya? Berbeda dengan Eka, Ruskandi justru mengalami peristiwa yang tidak pernah terlupakan. Sebuah peristiwa antara hidup dan mati yang menimpa rekan pendakiannya bersama Willem. Pernah terjadi waktu di Pelantungan, finish di Pelantungan, dilanjutkan naik gunung ke Parau di daerah Dieng masalahnya. Naik Pelantungan sampai di puncak, kita kena badai gunung. Waktu itu saya bersama dengan Pak Musim yang usianya lebih di atas 79 nggak salah. Berkisar jam 2-an, cuaca cukup buruk. Nah jadi menjelang puncak kena badai cukup lumayan lah. Nah di situ saya sempat hampir lupa dengan kondisi yang namanya Pak Muslim ini. Dia boleh dikatakan sudah sepuh. Waktu berdiri pun Pak Muslim sudah limbung, jadi tidak bisa berdiri tetap, hitungannya jatuh. Jadi cepat-cepat buka tenda karena kondisi Pak Muslim sudah basah, sudah kelihatannya ini mau kena hipotermia. Buru-buru cepat-cepat suruh ganti pakaian, dimasakin air hangat, langsung masuk sleeping bag. Tapi itu aja tetap dalam jangka sekian kira-kira 10 menit aja napas Pak Muslim masih nggak kekontrol. Hanya boleh dikatakan ya termasuk masih keberuntungan lah. Mungkin kalau terlambat setengah jam lagi sudah termasuk levelnya sudah level lebih berbahaya lagi. Alhamdulillah tidak terjadi sesuatu hal yang ya fatal. Tak banyak yang tahu sepak terjangnya di dunia pendakian maraton gunung, namun tak sedikit pula yang mengagumi prestasinya. Semua itu berawal ketika Willem membaca sebuah buku. Saya mulai mengadakan pendakian maraton itu khususnya di tahun 2004. Hanya mengenai bulan agak lupa. Itu pun awal-awalnya mulai mengadakan pendakian maraton seperti itu karena tertarik. Saya pernah baca buku, ada namanya Bapak Sutarjo Adi.
Ya pada saat itu diceritakan sama beliau kalau dia pernah naik 7 gunung khususnya di Pulau Jawa dalam waktu 25 hari. Nah kebetulan karena pernah baca itu jadi saya tertarik. Saya sempat pernah bicara dengan teman, kalau hanya begini mungkin aku bisa. Hanya bedanya teman bilang ya kamu kalau bisa ya harus 2 kali lipat. Gunungnya waktunya juga usahakan di bawah 25 hari. Nah semenjak itu di tahun 2004 itu saya targetkan sebetulnya 16 gunung, waktu tempuh 25 hari. Hanya waktu itu terbentur dana, jadi realisasinya hanya dapat 14 gunung. Maraton gunung termasuk olahraga yang langka di Indonesia. Namun justru hal tersebut yang memotivasi Willem untuk terus membuat rekor. Bisa dibilang rekor yang diciptakannya justru untuk mengalahkan rekornya sendiri. Nah, terakhir di 2012 saya tambah lagi untuk tambah ke Sumatera Barat. Jadi itu 29 gunung, tadinya ditargetkan 30 gunung diselesaikan dalam waktu 27 hari. Hanya ada force major, nanti itu dijelaskan. Jadi saya mulai start dari Gunung Merapi di Bukit Tinggi, khususnya Sumatera Barat. Hari pertama mulai dari Merapi, masuk ke Gunung Singgalang, maju lagi ke Provinsi Jambi, Gunung Tujuh, Kerinci, masuk Sumatera Selatan Gunung Dempo, dan tarik ke Jakarta. Rupanya pada saat itu Gede Pangrango sedang ditutup, jadi tidak dapat izin masuk. Nah minimal saya sudah kehilangan 2 gunung hitungannya. Jadi langsung ke Burangrang. Burangrang baru kali ini karena untuk mengantisipasi jadi ganti Papandayan. Padahal Papandayan tidak ditargetkan untuk pendakian, tapi untuk mengganti yang tadi kekurangannya masuk Papandayan. Dari Burangrang ke Cikuray dulu, baru ke Guntur, Papandayan, masuk ke Ciremai. Selamat sendiri waktu itu juga mestinya targetnya saya turun ke Bambangan karena ditutup. Baru ke Gunung Prau sama habis terbakar. Bisma, Sindoro pun status sedang terbakar pada saat naik. Dari Sindoro ke Gunung Sumbing, baru ke utara ke Ungaran. Tarik lagi ke tengah, Merbabu, Merapi, Lawu. Mestinya target masuk Wilis karena ada sesuatu hal akhirnya hilang, Wilis tidak masuk. Pindah ke Batu, naik Gunung Butak, Butak pun terbakar, tidak bisa masuk. Jadi Panderman, Penanggungan tidak masuk di schedule, tapi karena untuk mengganti yang kekurangan masuk Penanggungan. Dari Penanggungan Ulirang Arjuna pun tertutup. Dari Penanggungan saya ke Semeru, Argopuro, Raung. Ijen tadinya tidak masuk, jadi terpaksa untuk mengganti masukin Ijen. Karena kalau tidak hanya dapat 28. Jadi masuk Ijen, Agung, Rinjani, berakhir di Tambora. Jadi hanya dapat 29 gunung dari target yang ditetapkan 30 gunung. Jadi karena force major kalau menurut ada teman-teman tertentu, jadi hanya dapat 29 gunung dalam waktu tetap 27 hari. Ada tetap rasa kurang puas hitungannya, masih tetap mau coba memperbaiki, anggaplah bukan rekor ya hitungannya, ya udah nggak bisa dibilang, terpaksa dibilang rekor pribadi.